Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang analisis drive test sinyal seluler menggunakan aplikasi Gnet Track Lite. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Arafatin Nusyadzagama, NRP 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Eka Prastia dengan NRP 25, yaitu Yohanasya Laksitaningrum dengan NRP 1. Perkenalkan, nama saya Putriyantika Dewi Kurniasari dengan NRP 02. Tujuan dari pengamatan drive test kali ini, yang pertama, mampu menggunakan Gnet Track Lite dan OpenSignal. Yang kedua, melakukan analisa kualitas sinyal pada wilayah tertentu. Dan yang ketiga, mengumpulkan data real time mengenai kinerja jaringan seluler di lapangan. Lalu untuk next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan software yang kami gunakan. Yang pertama ada Gnet Track Lite. Gnet Track Lite adalah aplikasi pemantauan jaringan seluler mulai dari 5G, 4G, 3G, dan 2G yang memungkinkan pengguna melihat informasi sel utama dan sel tetangga tanpa alat khusus. Selanjutnya ada OpenSignal. Nah, OpenSignal ini adalah aplikasi gratis untuk Android dan iOS yang mengukur kualitas internet dan kekuatan sinyal seluler. Fitur utamanya mencakup tes kecepatan, uji streaming video, peta cakupan jaringan, kompas arah menara seluler, dan statistik koneksi. Selanjutnya, kami menggunakan Google Maps. Adalah layanan peta digital yang menyediakan navigasi, informasi, lokasi real-time, pencarian tempat, dan rute perjalanan dengan dukungan teknologi GIS untuk data yang akurat. Selanjutnya, ada software yang kami gunakan adalah Google Earth. Google Earth adalah aplikasi pemetaan digital yang menampilkan permukaan bumi dalam bentuk 3D menggunakan citra satelit, peta topografi, dan model bangunan, sehingga memudahkan eksplorasi dan analisis data geografi secara interaktif. Selanjutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data dengan fitur seperti tabel, fungsi matematika, grafik, dan makro untuk otomatisasi. Selanjutnya adalah provider yang kami gunakan. Kami menggunakan provider Telkomsel, adalah salah satu operator seluler yang terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan GSM, 3G, 4G, dan 5G, serta layanan telepon, SMS, internet, dan produk digital untuk mendukung konektivitas pelanggan. Selanjutnya, untuk rencana prosedur drive test akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk rencana prosedur drive test pada kelompok kami. Nah, untuk rencana prosedur drive testnya sendiri, yang pertama ialah menentukan BTS yang melayani perangkat seluler. Untuk menentukan BTS yang melayani perangkat seluler ini, kelompok kami menggunakan software atau aplikasi pada perangkat seluler berupa aplikasi OpenSignal. Untuk mengetahui titik koordinat, untuk mengetahui posisi atau lokasi dari BTS yang dapat kami terima sinyalnya untuk di area drive test yang kami lakukan. Kemudian untuk menentukan koordinat BTS-nya, kami menggunakan aplikasi berupa Google Map dan menandai titik koordinat tersebut dengan aplikasi atau software Google Earth. Kemudian yang kedua, kami menentukan rute drive testnya di sekitar BTS yang memancarkan sinyal kepada
kepada perangkat seluler kami, yaitu dengan ditentukan menggunakan aplikasi Google Map pada titik koordinat awal sampai looping satu putaran ke titik koordinat yang sama saat akan dilakukannya draft test tersebut. Kemudian pelaksanaan draft testnya dilakukan dengan perekaman penerimaan sinyal pada perangkat seluler kami dengan provider yang kami gunakan Telkomsel pada aplikasi GNet TrackLight selama perjalanan dari awal titik rute draft test tadi sampai ke titik awal dalam satu putaran pada aplikasi Google Maps yang telah kami tentukan sebelumnya. Kemudian yaitu untuk pengolahan data hasilnya. Setelah rekam pada aplikasi GNet TrackLight berhasil, kemudian data akan terekam secara otomatis dan kemudian tersimpan pada penyimpanan internal perangkat atau handphone kami. Kemudian perangkat tersebut dicek kembali apakah sudah tersimpan. Kemudian dari data tersebut dapat di copy, kemudian ditempel, di copy dan ditempel ke PC pada aplikasi Microsoft Excel. Kemudian untuk analisis datanya dapat menggunakan Microsoft Excel tadi yang data sinyalnya dapat dianalisis pada kualitas sinyalnya, kemudian berapa banyak data yang terkirim dalam waktu yang telah ditentukan pada rute tersebut, kemudian berapa banyak data yang dapat diterima pada saat melakukan draft test, sekitar jarak berapa data itu diterima atau banyaknya data itu diterima. Next. Nah, untuk menentukan BTS kita menggunakan aplikasi OpenSignal tersebut, membuka kemudian pilih yang bagian seperti icon panah. Nah, ini kan sudah ada BTS yang sebagai pemancar sinyalnya yang diterima oleh perangkat seluler kami. Nah, ini ada sel ID-nya dan LAC-nya. Kemudian kita membuka aplikasi Google Map untuk menentukan titik koordinatnya. Nah, ini juga ada dapat dilihat langsung jalannya seperti ini pada aplikasi Google Map. Kemudian ini adalah ini adalah antena BTS yang ada di lokasi yang sebagai pemancar sinyal. Kemudian perencanaan rute tracking draft testnya. Dari titik awal kita tentukan titik awalnya di sini dalam satu putaran penuh, dalam satu rute sampai kembali ke titik awal tadi. Kemudian untuk tower BTS-nya berada di sebelah sini, berada di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar. Ini pada aplikasi Google Earth. Kemudian ini untuk titik rute tracking draft test-nya dari aplikasi Google Maps.
Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Arafatin Usyodagama, NRP 08. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya terkait prosedur-prosedur draft test. Nah, penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman kami itu mengenai tentang penentuan tower atau antena BTS terdekat yang melayani aplikasi seluler yang kita gunakan. Nah, setelah itu dibahas atau dijelaskan tentang perencanaan rute track draft test yang akan kita laksanakan nanti. Nah, sekarang lanjut ke tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan draft test sendiri, kita memiliki beberapa langkah, yakni untuk langkah pertama yang dilakukan adalah kita berangkat menuju titik atau lokasi start yang telah ditentukan kita sebelumnya, yakni di titik tersebut. Setelah sampai di titik lokasi tersebut, dilakukan pengaturan terhadap perangkat dan aplikasi yang akan kita gunakan selama draft test berlangsung. Jadi seperti contohnya pada perangkat itu provider yang tersedia atau belum, kapasitas baterai yang mumpuni atau tidak untuk pelaksanaan draft test dari awal dan sampai akhir, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita menuju ke pengaturan aplikasi, di mana aplikasi tersebut terdapat dua aplikasi, yakni aplikasi OpenSignal dan aplikasi GeneTrack. Nah, pertama kita ke aplikasi OpenSignal, kita klik dan kita cari aplikasi yang bernama OpenSignal. Nah, setelah itu terbukalah dalam aplikasi OpenSignal. Setelah terbuka, perhatikan beberapa fitur yang tersedia di bagian bawah aplikasi yang ini. Nah, setelah itu cari dan klik icon yang berbentuk segitiga yang saya kodai ini, atau seperti penunjuk arah. Nah, setelah itu, setelah diklik akan muncul tampilan dengan arah berputar-putar, icon arah yang berputar-putar ini, dimana icon arah berputar ini menunjukkan untuk arah BTS terdekat yang sedang melayani perangkat seluler yang kita gunakan. Nah, selanjutnya cari tombol yang bertuliskan menara seluler. Setelah ditemukan tombol yang bernama menara seluler ini, lalu klik tombol tersebut. Selanjutnya kita akan ditampilkan peta yang berisi banyak titik, di mana titik-titik tersebut menunjukkan lokasi BTS yang melayani aplikasi seluler pada perangkat yang kita gunakan atau provider yang kita gunakan. Nah, untuk yang aplikasi pertama ini, untuk pengaturan aplikasi OpenSignal ini dilakukan untuk memastikan bahwa titik lokasi start telah terhubung dengan BTS terdekat yang melayani operator seluler yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke tahap aplikasi GeneTrack. Nah, untuk GeneTrack sendiri seperti yang sebelumnya, kita klik dan cari yang bernama aplikasi GeneTrack Lite. Nah, setelah kita klik, kita akan dibukakan dalam aplikasi GeneTrack Lite tersebut. Nah, setelah itu kita memilih ikon mobil ini di bagian bawah paling kanan, serta klik ikon mobil ini dan dimunculkan dalam aplikasi selanjutnya, yakni fitur mulai merekam, berhenti merekam, file mark, dan keluar. Nah,
Untuk beberapa fitur ini kita pilih yang start merekam atau mulai merekam. Nah, setelah kita klik mulai merekam ini, dengan begitu proses pencatatan data selama draft test akan dimulai secara otomatis oleh aplikasi Genetrack Lite. Nah, setelah itu kita lakukan draft test yang rutenya itu sudah ditentukan kita sebelumnya. Pastikan aplikasi Genetrack ini itu tetap aktif dan terus merekam selama proses draft test berlangsung. Nah, setelah itu bagaimana cara mengakhiri dan menyimpan data draft test tersebut? Jadi setelah kita draft test dan menuju ke lokasi finish atau di lokasi start sebelumnya, itu kita cari tombol yang namanya merekam akhir ini yang saya kodai. Setelah itu kita klik berhenti merekam. Nah, setelah klik berhenti merekam ini, aplikasi akan menyimpan data secara otomatis dan menampilkan notifikasi lokasi folder tempat data disimpan. Nah, biasanya disimpan di folder kita, dimana di penyimpanan internal atau sebagainya, sesuai dengan pengaturan yang kita tentukan pada penyimpanan data tersebut. Nah, untuk dokumentasi dari pelaksanaan seperti berikut. Jadi pada video ini ada draft test on apps. Ini memakai Genetrack Lite dengan fitur map serta draft test real dengan kamera yang kita atur terlebih dahulu. Nah, jadi terlihat hasil data yang ditentukan atau yang kita hasilkan ini berupa titik-titik ya. Nah, titik-titik tersebut ini menyimpan data seperti kekuatan sinyal atau lain sebagainya, atau parameter sebagainya. Nah, ini sudah berakhir untuk pelaksanaan draft test. Nah, untuk data dari Genetrack Lite sendiri itu seperti berikut. Yang pertama, kita cari dan kita klik file saya atau file storage atau penamaan untuk penyimpanan telepon. Setelah itu kita cari penyimpanan dan klik penyimpanan internal atau kartu SD atau penyimpanan lainnya sesuai dengan penyimpanan yang kalian atur dari Genetrack ke file storage. Selanjutnya kita buka penyimpanan internal, kita pilih yang namanya folder dokumen. Setelah itu kita klik, kita cari
folder yang namanya GeneTrack Light Log. Nah, setelah itu kita klik lagi, kita buka. Setelah itu kita mencari lagi data-data yang kita draft test tadi, dimana untuk draft test tadi kita lakukan pada jam 13.24. Jadi untuk foldernya yang ini. Nah, untuk penamaan folder yang ada di dalam GeneTrack Light Log ini adalah format namanya, providernya apa, tahunnya berapa, bulannya berapa, harinya berapa, jamnya berapa. Nah, setelah itu kita klik atau buka folder yang sudah kita temukan ini. Lalu muncullah 4 file ini, dimana untuk file yang berbentuk TXT ini adalah data tertulis dari rekaman draft test yang kita laksanakan tadi. Nah, untuk format yang KML ini itu adalah data rekaman yang dari TXT ini divisualisasikan di peta, di mana peta tersebut ditampilkan di aplikasi Google Earth. Nah, setelah itu kita buka satu persatu dan nanti akan ditujukan ke aplikasi Google Earth jika mempunyai aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan tahap menuju ke pengolahan data serta analisis data yang akan dijelaskan oleh teman kami berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengolahan data draft test yang sudah kami lakukan. Pada bagian slide ini, di sebelah kiri atas adalah hasil rekaman dari perangkat ponsel yang sudah disalin pada PC. Nah, pengolahan data ini kami fokus pada parameter RSRP yang digunakan untuk mengukur kualitas sinyal LTE. Di sini terdapat tabel RSRP yang kami tampilkan untuk menunjukkan klasifikasi kualitas sinyal berdasarkan rentang dari nilai RSRP, mulai dari kategori yang sangat buruk hingga kategori yang sangat baik. Selanjutnya di sini ada slide analisis data. Dari pengukuran ini kami mengambil wilayah di Jalan Klaster Kalisari Surabaya dan didapatkan hasil nilai RSRP yang berkisar antara minus 76 dBm hingga minus 82 dBm. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas sinyal di area tersebut berada dalam kategori yang cukup baik, yang berarti sinyal sudah sangat memadai untuk mendukung layanan data maupun komunikasi suara. Kualitas pada sinyal yang baik ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain yaitu lokasi pengukuran yang berada dekat dengan BTS, lalu rendahnya tingkat interferensi dari sumber sinyal lain, serta kondisi cuaca yang mendukung ketika kami melakukan pengambilan data. Di sebelah kanan ini terdapat histogram nilai RSRP hasil draft test menggunakan GeneTrack Light.
Nah, histogram ini kami tampilkan pada PPT untuk memperkuat hasil analisis yang sudah kami lakukan. Selanjutnya akan saya tampilkan data yang kami analisa pada Microsoft Excel. Di sini sudah kami tampilkan yaitu Microsoft Excel berdasarkan hasil data rekaman drive test kami, dan diperoleh ada total 91 sampel pengukuran sinyal, dan mayoritas sampel ada 69 titik yang berada pada kategori cukup baik dengan nilai RSRP antara minus 80 dBm hingga minus 70 dBm. Lalu diikuti oleh 20 titik pada kategori normal. Ini dengan RSRP antara minus 90 dBm hingga minus 80 dBm. Lalu sisanya berada pada kategori yang cukup normal. Ini. Nah, pada hasil yang sudah kami lakukan menggunakan Microsoft Excel ini, tidak kami temukan hasil data dalam kategori buruk atau sangat buruk. Dan di sini mengindikasikan bahwa kualitas sinyal pada area pengujian yang kami lakukan ini tergolong dalam kategori yang stabil dan juga layak untuk dilakukan komunikasi data dan juga komunikasi suara. Baik, untuk selanjutnya, untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu MAPL atau Maximum Allowed Pet Loss. Nah, di sini sudah kami dapatkan ada dua tabel. Yang pertama downlink budget LTE, dan yang kedua adalah uplink dari link budget LTE. Nah, dari hasil drive test menunjukkan bahwa meskipun secara teori MAPL sudah dirancang optimal sekitar 159,6 dB untuk downlink, kenyataannya di lapangan masih ditemukan banyak beberapa titik dengan RSRP yang rendah, sekitar kurang dari negatif 110 dBm. Hal ini mengindikasikan adanya area dengan pet loss melebihi ambang batas, baik karena jarak BTS terlalu jauh, kondisi lingkungan yang banyak menghalang, atau konfigurasi jaringan yang belum optimal. Maka dari itu, penting untuk mempertimbangkan penambahan site, penguatan antena, atau optimasi parameter jaringan agar nilai pet loss tetap dalam rentang MAPL yang diizinkan. Nah, dalam MAPL ini ada perhitungannya. Berikut adalah perhitungan dari MAPL. Nah, perhitungan yang pertama ketika kita akan menghitung MAPL adalah dengan EIRP dikurangi dengan receiver sensitivity, lalu dikurangi dengan margin interference, dikurangi overhead, dikurangi dari gain dari sang penerima, dan dikurangi body loss. Untuk mencari EIRP-nya dari daya dari pengirim ditambah dengan gain dari pengirim dikurangi dengan L system. Nah, di sini dari daya pengirim itu sebesar 46 dBm ditambah dengan gain dari pengirim ada 18 dB dan dikurangi dari L system yaitu 3 dB sehingga menghasilkan 61 dBm. Lalu untuk mencari receiver sensitivity-nya dengan N thermal ditambah dengan NF dan ditambah dengan SINR, di mana N thermal ada negatif 102,6 dBm ditambah dengan NF
ditambah dengan NF yaitu 7 dB dan ditambah dengan SINR negatif 7 dB sehingga menghasilkan receiver sensitivity-nya sebesar negatif 102,6 dBm. Nah, dari IRP dan receiver sensitivity yang sudah didapatkan, maka dihitunglah MAPL yaitu 61 dikurangi negatif 102,6 dikurangi 3 sebagai margin interference, dikurangi 1 sebagai overhead, dikurangi gain dari sang penerima sebanyak 0 dan body loss sebanyak 0 sehingga dihasilkan 159,6 dB. Sehingga pet loss yang dihasilkan dari drive test yang sudah kita lakukan adalah IRP dari BTS dikurangi dengan RSRP sama dengan 61 dari RIRP dari BTS dikurangi dengan negatif 112 dari RSRP dari data yang sudah kami kumpulkan sehingga hasil dari pet loss-nya adalah 173 dB. Nilai 173 dB ini lebih besar dari MAPL downlink yang dimana nilainya 159,6 dB yang artinya sinyal sudah melewati batas redaman maksimum. Ini mengindikasikan bahwa pengguna berada pada daerah yang sangat jauh dari BTS atau sinyal yang sangat terhalang. Berdasarkan dari tabel, nilai MAPL dari downlink ini artinya adalah sinyal dari BTS bisa diterima oleh perangkat pengguna selama redaman sinyal pet loss tidak melebihi angka dari 159,6. Pada angka MAPL ini, selama angka ini tidak melebihi, maka sinyal akan diterima dengan baik. Nah, dalam pengukuran lapangan pada drive test ini ditemukan bahwa nilai RSRP bisa mencapai negatif 112 dBm yang jika dibandingkan dengan IRP BTS sebesar 61 dBm. Untuk yang tabel berikutnya pada tabel uplink, jadi tabel uplink nilai MAPL uplink adalah 143,14 dB, yakni pada nilai yang ada di sini. Nah, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan downlink karena daya pancar pada ponsel sebesar 23 dBm lebih kecil dari daya pancar pada BTS sebanyak 46 dBm. Artinya, jangkauan sinyal dari HP ke BTS lebih pendek. Jika pengguna terlalu jauh dari BTS, data uplink bisa saja gagal terkirim, misalkan gagal upload atau putus saat video call. Nah, kesimpulan dari dua tabel ini, dari downlink MAPL, sinyal dari BTS ke HP masih bisa diterima cukup jauh, tapi tetap ada batasnya. Lalu untuk tabel di uplink MAPL yang sebesar 143,14 dB, sinyal dari HP ke BTS lebih terbatas jangkauannya. Jadi, pengguna harus lebih dekat dengan BTS agar tetap lancar. Saya lanjutkan ke bagian analisa perhitungan dari MAPL ini. MAPL downlink sebesar 159,6 dB menunjukkan batas maksimum redaman sinyal yang masih dapat diterima. Hasil drive mencatat RSRP terendah sebesar 112 dBm sehingga estimasi pet loss mencapai 173 dB. Nah, 173 dB ini melebihi batas MAPL. Ini menunjukkan sinyal sangat lemah dan kemungkinan jarak jauh dari BTS atau terhalang bangunan. Sedangkan pada uplink lebih sensitif dengan MAPL hanya 143,14 dB sehingga lebih rentan terhadap gangguan. Area dengan pet loss tinggi perlu ditangani melalui penambahan BTS, repeater, atau optimasi jaringan. Nah, dari analisa perhitungan MAPL ini itu didapatkan dari perhitungan MAPL di sebelumnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan tentang analisa drive test kami. Terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.